Tapi normal nggak ketika kita itu tertinggal, misalkan contoh ya skripsi atau disertasi kita belum beres atau bahkan baru judul nih dan orang lain udah pada beres, itu normal nggak sih? Normal ya. Semua orang itu punya pace-nya masing-masing, jadi I don't think that is something to be concerned about. Ya. Dan Tapi tentunya kita harus melakukan terbaik dong, Yes. selalu dong. yes. Bukan karena kita berpikir, well that's normal and then we just do it and leave it like that. Kita harus tetap berusaha, tapi walaupun misalkan ada ada rintangan yang datang dari eksternal kita yang kita tidak bisa kontrol, ya that's normal gitu. Iya. Dan juga satu pelajaran yang gue ambil ya pada saat itu tuh mencoba berdamai dengan diri sendiri. Nah itu. Apa maksudnya? Ya jujur aja, aku tuh tipenya gimana ya? Waktu kemarin kuliah itu terbiasa dengan feedback dari lecturer yang baik-baik gitu, yang bagus. Mahasiswa terbaik, lulusan terbaik. Terbiasa dengan nilai-nilai dapat nilai yang bagus pada saat itu. Jadi ketika pada I could say that dissertation is the final work yang harus outstanding gitu, pada saat itu menganggapnya pada saat itu kayak gitu. Jadi ternyata tidak gitu. Dan pada saat itu karena pikirannya memblok bahwa oke, disertasi harus cemerlang gitu. Jadinya tuh saya nggak bisa move on dari pencapaian sebelumnya, dan ketidak move onan itu menghalangi my movement to start the new thing gitu. Dalam hal ini adalah finishing dissertation yang this is the final mark gitu of the study, of the academic journey gitu. Dan yang I can come up with the conclusion, titik terendah itu pada saat itu sih, I couldn't beat myself. Okay. Tapi I have a question for you. Yes, please. Setelah itu kan ada ekspektasi diri sendiri ya, dan kita berhadapan dengan itu dan jadi susah sendiri gitu. Itu faktor internal yang mempengaruhi mental health kita waktu itu. Nah, ada nggak sih faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembuatan disertasi sehingga menjadi terhambat dan bikin stres sendiri? Oke, mungkin in terms of ini kayak in terms of the research topic kalau menurut saya. Jadi dulu itu banyak banget topik yang pengen di research, dan memang topik yang saya akhirnya bawa itu tentang formative assessment dan kaitannya dengan teknologi memang broad banget pada saat itu. Jadi terhambat ke specializing gitu, mengerucutkan topik itu pada saat itu. Jadi untuk literaturnya pun terbatas untuk pada saat itu. Yang membahas itu maksudnya jatuh cinta. It's internal ya. Oke, let's talk about your internal problem. Oke, jadi mohon dipikir-pikir lagi apakah kamu ingin jatuh cinta di Inggris atau di luar negeri atau tidak. Karena patah hati pas kerjaan disertasi itu merupakan double problems. It's a no. Jadi ya, I experience that. And itu lumayan agak stressful karena you know my character kan, sifatnya kayak gimana. Jadi ya tuh kalau misalkan pintar-pintarlah memilih waktu untuk jatuh cinta. Jangan pas jatuh cinta. Jangan saat pas disertasi karena riweh benar. Ya harus mikirin ini, ya harus mikirin perasaan pribadi. That's riweh. Nah, jadi mungkin salah satu saran, bebaskanlah dari belenggu-belenggu apapun itu yang membebani emosi pas kalian nanti berangkat. Tapi syukurnya back to mental health topic ya. Jadi kalau misalnya lo tuh sebenarnya nggak ada simptom yang benar-benar depression symptoms banget gitu kan ya. Untuk karena perkuliahan sih enggak kan ya? Enggak, masih bisa dihandle. Karena sebelum-sebelumnya juga saya
berkomitmen untuk menjaga mental health saya dengan menyeimbangkan antara kehidupan kampus dengan kehidupan pribadi. How do you balance that? I mean, we people have hobby, right? Oh yeah, what's your hobby? Many things, like saya suka foto-foto, saya suka jalan-jalan, saya suka kumpul-kumpul teman, dan I did every single of those things. Berarti intinya every international students ya itu harus sebenarnya harus punya pengalihan stresnya sebenarnya. Yeah. Harus punya pengalihan Karena stres. believe it or not, it was lonely Yeah. to be there. Very Like, lonely. dengan tuntutan bahwa kita harus independen, Yeah. orang lain juga punya urusan mereka masing-masing, dan kita gak bisa terlalu clingy atau misalkan terlalu needy atau misalkan apa-apa harus mengandalkan orang lain. Yeah. And it felt really lonely Yeah. from that perspective ya. Yeah. Dan oleh karena itu kita harus pintar-pintar aja nih untuk nyeimbangin kehidupan yang stressful itu Ya, betul. dengan bumbu-bumbu yang bisa membuat kita senang gitu ya. We have to have hobbies and we have to spend or to invest time for ourselves Iya. to live it. Iya. Benar sih. Itu. Jadi harus ada pengalihan. Jadi saya nggak sampai kayak depressed, Oh, kalau iya benar. kecuali itu masalah percintaan. It always hits me hard. Dan believe it or not, ketika saya ngobrol sama sama dokter yang di sana itu ya, bukan kebanyakan lagi, most of international students biasanya itu adalah penyakit yang dialami itu adalah anxiety disorder. Dan itu beda-beda. Ada yang sampai bunuh diri, dan for your information, kasus mental health atau kasus suicide itu sangat-sangat disoroti di UK khususnya gitu ya, atau di negara lain itu sangat itu, dan akar dari semua itu adalah mental health mereka yang intinya apa ya, yang tidak terjaga sih sebenarnya ya, tidak bisa manage mental health itu gitu, dan tidak tahu the way out-nya. Nah, kalau saya juga sangat beruntungnya itu karena saya nggak pernah ya secara saya nggak pernah kayak sampai pergi ke fasilitas konsultasi yang disediakan kampus. Saya beruntung karena saya kan ngambil sekali lagi education neuroscience, dan di sana belajarnya psikologi, jadi dikelilingi teman-teman yang udah jadi psychologist. Jadi kita ngobrol tuh kayak saya kayak berasa curhat itu ya ke teman-teman gitu, karena mereka udah ngerti dan mereka share gitu cara-cara buat kita terhindar dari anxiety atau dari depression atau ya semacam hal yang bisa mendistract kita dari fokus kita. Syukurlah. Gitu sih mental health, seputar mental health ini mahasiswa. Next question please. Next question. Oke, selanjutnya adalah masalah religion. Apakah ada gangguan yang bisa membuat kita merasa secara mental itu terganggu? No, definitely no. Di sana itu sangat supportive ya, Muslim friendly ya. Sangat Muslim friendly, sangat pokoknya di sana tuh kayak melting pot. Ya. Di sana tuh banyak sekali orang-orang atau masyarakat yang datang dari belahan dunia lain dengan religion yang berbeda-beda. Jadi orang-orang juga sudah mulai terbiasa dengan perbedaan tersebut. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Saya nggak pernah mengalami harassment karena religion saya atau karena ras saya, sama sekali nggak pernah. So it was safe. Ya. Mungkin yang berkerudung, I don't know. No. As I told you, jadi hijab friendly, Muslim friendly. Jadi nggak ada gangguan sih so far dalam hal agama yang apa ya, mengganggu aktivitas akademik. Fasilitas ibadah juga ada. Iya, fasilitas ibadah dipersiapkan di sana dengan baik ya, dan layak. Rata-rata di universitas Inggris ada ya semua. Iya, dan layak. Di Indonesia kan orang-orang itu cenderung lebih peka dalam melihat atau merasakan perasaan seseorang. Apakah orang-orang di international students itu juga melakukan hal yang sama? Oh, maksudnya mereka peka bahwa ini tuh lagi sedih atau Nah, gimana? gitu. No,
course. Mereka nanya sih ya, at least mereka nanya ya. Malah justru mereka lebih sering nanya how are you gitu. Malah ada layanan khusus loh, layanan khusus night call atau misalkan ini buat konsultasi. Malah di kita justru lebih kayak aneh gitu, apa kabar? Malah lebih like, you met yesterday, misalkan. Terus besok itu nanya apa kabar, like we just met yesterday kalau di kita kan. Kalau di sana tuh kayak every day you meet somebody kayak you're right, how are you feeling? Jadi mereka lebih terbuka untuk berbicara tentang keadaan. Mereka lebih kayak terbiasa untuk cerita sebenarnya, lebih terbuka untuk hal itu. Oke, berarti... Dan bukan sekedar ingin tahu karena kepo keadaan kita, tapi karena emang mereka peduli gitu. Benar-benar. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka tuh ketika misalkan nanya are you okay when pada saat itu misalkan kita tidak okay, I'm not okay, mereka dengan rela untuk menginvestasikan waktu untuk mendengar. Tapi ini tidak bisa digeneralisasikan ya. Yes. Ini cuman pengalaman saya dengan circle yang spesifik kemarin saya di Bristol. Oke, nah pertanyaan ini saya address untuk Anissa karena Anissa kan pas berangkat udah punya suaminya. Nah itu secara mental bagaimana? Maksudnya secara perasaan gimana ninggalin suami? Biasa aja. Honestly speaking, biasa aja. Biasa aja. Kenapa? Tapi ketika homesick di awal-awal apalagi semingguan awal gitu, I must call my husband. Gitu aja sih, tapi kesananya biasa aja. Awalnya juga biasa aja, tengah-tengah ya ada dikit-dikit, tinggal video call, udahnya sembuh biasa aja. Oke. Nah untuk Arif sendiri udah terbiasa dengan lingkungan keluarga, dalam arti dengan orang tua, dengan adik-adik. Nah terus ada nggak perasaan kayak wah di rumah bisa bicara sama orang tua, sama Tidak adik? sama sekali. Tapi mungkin ada cerita ya satu. Boleh. Sekedar fakta atau info tambahan, saya tuh belum pernah keluar dari kota Tasikmalaya. Dan pertamanya kali saya ngekos itu di Bristol waktu itu. Jadi kan gapnya itu sangat wow gitu, perubahannya itu sangat drastis gitu. Karena saya kuliah di Unsil di Tasik, saya lahir di Tasik, saya besar di Tasik, 25 tahun di Tasik, dan pas saya 26 tahun cus ke Bristol langsung ngekos, jauh dari orang tua. Dan sebenarnya apa yang berubah pada waktu itu, karena saya sebetulnya kurang terlalu interaktif atau komunikatif ya dengan keluarga gitu. Tapi justru pas jauh lebih komunikatif, lebih dekat gitu rasanya. Jadi emang sometimes satu hubungan itu perlu jarak. Kuat ya, suatu hubungan butuh jarak. Iya. Satu hubungan itu butuh jarak. Butuh jarak. Kita telah sampai di sesi akhir di percakapan atau perbincangan kali ini. Nah, saya persilakan kepada Arif dan juga Anissa buat membuat closing statements buat isu mental health buat international students. Oke, saya dulu ya. Stres atau mungkin anxiety atau mungkin masalah-masalah itu tidak saya tidak akan men-sugarcoat bahwa you will not find the problems, you will not find the times when you feel down or tertrigger atau stressful. Itu momen yang akan ada dalam perjalanan kita, bukan hanya kuliah tapi apapun itu di kehidupan kita, dan terutama untuk kuliah S2 di luar negeri. Hal itu merupakan hal normal, hal umum yang terjadi, and you will be okay. Just when you feel that your mental health is being attacked, just remember bahwa sebenarnya walaupun kita selalu dituntut untuk independen, tapi selalu percaya atau selalu ingat bahwa kita memiliki support system, dan sekolah atau universitas itu memiliki support system untuk membantu kita melewati momen-momen di mana kita merasa stres atau misalkan kestresan itu mempengaruhi performance kita dan kita merasa inferior atau merasa kesepian atau sedih dan lain sebagainya. Jadi remember that you've got the support system. You're not really alone out there. Yeah. Dan you have to speak up.
because people wouldn't understand what you feel. You have to be open, you have to open up yourself and to trust others. Jadi komunikasi juga penting. Maybe next from you. Kalau saya itu lebih ke mungkin sarannya itu bagi orang-orang yang high achiever like me. Okay, being high achiever is never great. wrong. It's never wrong. It's great actually. Tapi harus diimbangi dengan pemikiran bahwa kita tidak selamanya menjadi high achiever. Kita harus open mind ke kemungkinan terkecil atau kemungkinan our lowest point, dan belajar untuk mindful. Belajar untuk mindful, menerima kenyataan, menerima legowo gitu. Dan juga saya pernah bukan diamanati sih, pernah dikasih saran oleh teman saya yang notabene memang dia psikologis ya. Kita harus ibaratkan kehidupan kita itu ketika kita menyanyi di panggung. Of course, ketika kita menyanyi di panggung, kita harus mengeluarkan semua kemampuan kita, harus melakukan yang terbaik lah intinya gitu. Karena memang itu sebuah keharusan ketika kita sudah di panggung. Tapi ketika kita turun dari panggung, lupakan itu gitu, dan being a new self gitu. Lakukan inovasi-inovasi baru gitu, dan terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan baru gitu, dan itu pun diterapkan ke orang-orang seperti kita, orang-orang yang high achiever gitu. Jadi ketika kita udah achieve sesuatu dan memang kalau misalkan sesuatu itu great gitu, ya udah syukuri, alhamdulillah, dan selanjutnya lupakan dan lanjutkan hidup gitu dengan cerita-cerita baru gitu, dan melakukan hal-hal terbaik yang baru lagi. Dan mungkin satu lagi ya, yang harus dipersiapkan secara mental adalah sebenarnya attitude yang harus kita tingkatkan. Attitude terhadap problems, terhadap masalah, terhadap things that are out of control. Hal-hal di luar kita, bahwa sebenarnya attitude yang tepat itu bukan tepat sih, saya menganggap itu tepat. Attitude yang benar terhadap or the right attitudes towards problems is that we have to think that those problems come for reasons and for a good reasons, yaitu untuk menghambalkan diri kita. Jadi biar kita gak terus di atas, jadi ada masalah yang membuat kita sejenak turun ke bawah, berefleksi, kembali kepada diri kita dan melihat diri kita dengan lebih bijaksana. Okay. So it's a humbling process. Humbling process. Everything is a humbling process. We hope apa yang kita bicarakan from A to Z ya bisa Jalan itu bermanfaat. sih sebenarnya. Tapi we can take. Kayaknya kalau misalkan ngomongin mental health juga kayaknya nggak terlalu dalam. Gitu. We are not the expert though gitu, tapi kita hanya berbagi cerita gitu. Dan you can take the good or the bad from our stories. Apalagi untuk kalian yang sedang persiapan kuliah ke luar negeri, atau mungkin sedang menjalani proses menjadi seorang mahasiswa luar negeri itu saja. Atau mungkin yang lagi menjalani kuliah di luar negeri dan merasakan bahwa everything is hard. Well, it will be hard now, but maybe it is getting easier. Gitu. It will get easier, not maybe. It's definitely going to be easy soon. Gitu. Oke, itulah dia perbincangan e-talk. Can you please on the frame? Itu dia akhir pembincangan e-talk, English Side Talk bersama Arif dan juga Anissa. Jadi bagi kalian yang masih berjuang untuk mencapai cita-cita kuliah di luar negeri, baik itu S1, S2 ataupun bahkan S3, jadi siapkan mental dari sekarang. Ambil hikmahnya dari perbincangan kali ini, dan kita bakal ngobrolin hal-hal mengenai bahasa Inggris khususnya atau isu-isu lainnya.
di channel ini. Jadi tonton terus channel ini. Itu saja perbincangan kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk nonton video-video kita berikutnya. See you in the next video. Peace out. Hope the sun's okay ya. Cheers. We have to say cheers. Cheers, mate. Cheers.